Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fitriani dengan NIM 20010404011. Saya dari kelas 5A. Langsung saja saya akan menjelaskan materi secara singkat mengenai salah satu jenis penelitian pendidikan, yaitu penelitian dan pengembangan. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Penelitian pendidikan pengembangan, research and development, adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus research and development, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengajuan dan pengujian. Dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan penelitian untuk guru, materi pembelajaran, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Dan materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian dan pengembangan biasanya yaitu berisi dua informasi, yaitu yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, dan yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah. Tujuan pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek-aspek pengembangan. Yang pertama, pada bagian kurikulum, tujuannya adalah menginformasikan proses pengembalian keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang. Dan yang kedua, yaitu pada bagian teknologi dan media, tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah. Dan pada bagian ketiga, yaitu pada bagian pembelajaran dan instruksinya, tujuannya adalah untuk mengembangkan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penafsiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran. Dan pada bagian keempat, yaitu pada bagian pendidikan guru dan didaktis, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran operasional pada guru dan untuk menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik pada bidang pendidikan. Dan materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian dan pengembangan. Ada beberapa macam karakteristik penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media pembelajar yang menunjukkan keaktifan atau pencapaian kompetensi siswa. Dan yang ketiga yaitu ada proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas. Perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat yaitu proses pengembangan model dokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Ada beberapa macam langkah-langkah penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal.
Penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan persiapan laporan. Yang kedua yaitu ada perencanaan. Perencanaan yang mencakup perumusan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan dan uji coba skala kecil. Dan yang ketiga yaitu ada pengembangan format produk awal. Pengembangan format produk awal yang mencakup penyiapan bahan-bahan pembelajaran, handbook, alat-alat evaluasi. Dan yang keempat yaitu ada uji coba awal, dilakukan pada 1-3 sekolah yang melibatkan 6-12 subjek dan data hasil wawancara, observasi, angkat pengumpulan dan dianalisis. Dan kelima yaitu ada revisi produk, dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh informasi kualitatif tentang program atau produk yang dikembangkan. Dan yang keenam ada uji coba lapangan, dilakukan terhadap 5-15 sekolah dengan melibatkan 30-100 subjek data kuantitatif. Yang ketujuh ada revisi produk berdasarkan hasil uji coba lapangan. Hasil uji coba lapangan dengan melibatkan kelompok subjek lebih besar. Dan kedelapan yaitu ada namanya uji lapangan, melibatkan 10-30 sekolah terhadap 40-200 subjek yang disertai wawancara, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan. Dan yang ke-10 ada namanya diseminasi dan implementasi, yaitu penyampaian hasil pengembangan, proses, prosedur, program atau produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan. Dan materi selanjutnya yaitu ada teknik penyusunan laporan penelitian dan pengembangan. Pada bab 1 yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Pada bab 2 yaitu landasan teori yang berisi deskripsi teori, kerangka berpikir, produk yang akan dihasilkan. Pada bab 3 yaitu ada metode penelitian yang berisi metode penelitian, desain dan prosedur penelitian, populasi dan sampel, dan instrumen penelitian, dan yang terakhir analisis data. Kemudian yaitu ada jadwal kegiatan penelitian dan biaya penelitian, daftar pustaka, dan lampiran biodata. Dan materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian dan pengembangan. Yaitu kelebihannya yang pertama yaitu pendekatan research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang dimiliki atau nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan research and development merupakan penghubungan antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Dan yang ketiga yaitu ada metode penelitian yang ada dalam research and development cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Yang keempat ada mendorong proses inovasi atau produk model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan produk atau model yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yaitu selanjutnya ada kekurangan dari penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama pada prinsip memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks, dan yang kedua tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian research and development ditunjukkan untuk pemecahan masalah. Dan yang ketiga ada penelitian research and development memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nadira Fitriani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.